warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Nice to meet you again. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian tetap baik-baik saja di rumah, sehat. Jangan lupa kalian tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Senang bertemu kembali dengan kalian dalam pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari in chapter 7. In the chapter, we will learn about descriptive text atau teks deskripsi dengan tema profession atau pekerjaan. Tujuannya adalah siswa dapat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu pekerjaan secara jelas sesuai dengan sifat atau ciri-ciri dari suatu pekerjaan tersebut. Nah, terlebih dahulu, apa itu descriptive text? Nah, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu benda, orang maupun tempat. Descriptive text tidak hanya menerangkan tentang seseorang, benda maupun suatu tempat, tetapi bisa juga menerangkan suatu pekerjaan. Nah, sesuai dengan generic structure teks deskriptif atau struktur teks deskripsi itu ada dua bagian. Yang pertama disebut dengan identification atau identifikasi, yaitu berupa pendahuluan tentang apa dan siapa yang akan dideskripsikan atau digambarkan. Yang kedua yaitu tentang description atau deskripsi, berisi tentang ciri-ciri khusus atau karakteristik yang ada atau yang melekat pada benda, tempat, orang maupun suatu pekerjaan yang dideskripsikan. Nah, karakteristik descriptive text atau ciri-ciri teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan the simple present tense atau keterangan waktu sekarang. Yang kedua menggunakan verb 1, verb pertama. Yang ketiga menggunakan to be, is, am, dan are. Ya, jadi ciri-cirinya ada 3. Kemudian kita mengulang kembali tentang simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Yaitu suatu kalimat yang mengungkapkan kejadian yang berulang-ulang atau merupakan suatu kebiasaan. Di sini ada 2 pola atau rumus. Yang pertama adalah yang memakai kata kerja atau verb. Jika kalimatnya positif, maka subjek he, she, it diikuti dengan verb 1 ditambah dengan s atau es dan objek atau kata keterangan. Tetapi jika subjeknya they, we, are, you diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb 1 saja, tidak ditambah dengan s atau es, baru diikuti dengan objek atau keterangan. Jika kalimatnya negatif, maka subjek he, she, it diikuti dengan does not, baru diikuti dengan verb 1 dan diikuti dengan objek atau keterangan. Sedangkan yang subjeknya they, we, are, you diikuti dengan do not, baru diikuti verb 1 dan objek atau keterangan. Sedangkan bentuk kalimatannya do dan does diletakkan di awal kalimat, baru diikuti dengan he, she, it. Untuk yang memakai does, baru diikuti dengan verb 1 dan diikuti objek atau keterangan. Jangan lupa tanda tanya. Sedangkan yang do diikuti dengan subjek they, we, are, you, baru diikuti dengan verb 1 dan diikuti dengan objek atau keterangan. Jangan lupa juga tanda tanya. Nah, itu untuk pola yang memakai kata kerja atau verb. Sedangkan pola yang kedua
adalah yang tidak memakai kata kerja atau verb. Jika kalimatnya positif, setelah subjek diikuti dengan be dan keterangan. Untuk kalimat negatif, setelah subjek diikuti dengan be dan ditambah dengan not. Kemudian diikuti keterangan. Untuk kalimat tanya, be diletakkan di depan atau di awal kalimat, baru diikuti dengan subjek dan keterangan. Jangan lupa tanda tanya. Sedangkan to be di sini adalah be jika diikuti dengan subjek. He, she, it, maka to be-nya adalah is. Jika to be am, yang mengikuti atau yang menggunakan adalah subjek I. Jika to be are, maka yang menggunakan adalah subjek they, we, dan you. Nah, jelas ya tentang simple present tense. Kemudian sesuai dengan generic structure, di sini contoh dari teks deskriptif. Generic structure-nya di sini dibagi menjadi dua, yaitu identification sebagai pendahuluan dari Jennifer Lopez, di sini contohnya. Kemudian bagian yang kedua adalah description atau deskripsinya. Jadi sesuai dengan generic structure dibagi menjadi dua, identification dan description. Ini adalah contoh dari descriptive text. Contoh berikutnya dari teks deskripsi, yang ini adalah contoh dari teks deskripsi suatu pekerjaan. Nah, pekerjaannya adalah seorang dokter, maka deskripsinya adalah she is a doctor, she goes to the hospital, she always wear white coat uniform, she examines and cure the patient. Nah, ini adalah contoh deskriptif teks tentang suatu pekerjaan. Nah, jelas ya anak-anak? Untuk materi pada pagi hari ini tentang deskriptif teks, nanti kalian silakan mencoba dan membuka kembali di e-learning SMP 20 seperti biasa. Dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di link tersebut. Nah, saya kira cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Dan jangan lupa, don't forget, kalian tetap stay safe, stay healthy, stay at home, keep on studying, and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.